Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Edarus dengan NPM 230810172 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu kelompok 10 mengenai analisa kebutuhan. Untuk latar belakang, analisis ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan pandangan dari dua kelompok user pengguna berdasarkan hasil wawancara, serta untuk mengevaluasi penerapan konsep affinity node dan affinity diagram dalam memahami pola dan tema yang muncul. Analisis ini penting sebagai upaya kami menyusun rekomendasi yang lebih akurat untuk meningkatkan pengalaman pengguna di masa mendatang. Untuk metodologi, ada dua, yaitu secondary research dan wawancara dan pengamatan. Secondary research yaitu materi yang dipilih setelah melakukan pencarian mendalam melalui Google Scholar dan beberapa situs web lainnya yang menyediakan referensi ilmiah dan terpercaya. Hasil pencarian tersebut mengarahkan kami pada artikel-artikel yang paling relevan dengan permasalahan yang ingin kami pecahkan. Artikel-artikel ini dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kualitas sumber, dan kontribusinya dalam memberikan wawasan yang dibutuhkan. Kami kemudian mengkaji dan mempelajari artikel-artikel tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam merumuskan solusi yang tepat. Baik, langsung saja masuk ke primary research. Di sini kami mewawancarai dan mengamati beberapa user yang akan menjadi komponen penting di dalam aplikasi ini. Di sini ada user pengguna, yaitu fokus utama kami dalam membuat aplikasi ini, yaitu di pertama ada ibu rumah tangga. Di sini kami menemui beliau langsung pada rumah user tersebut. Kenapa kami mewawancarai ibu rumah tangga? Karena kami mengetahui bahwa ibu rumah tangga biasanya lebih banyak mengetahui tentang kebutuhan air di rumah tangga tersebut. Serta kami juga membantu merancang sistem pengelolaan air yang lebih mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan nyata di rumah tangga. Selanjutnya ada dari user distributor. Di user distributor ini salah satunya yaitu staff PDAM. Di staff PDAM, kami menemui langsung staff tersebut di kantor PDAM Tirta Darway. Kenapa kami mewawancarai user staff PDAM ini? Karena kami mengetahui bahwa mereka langsung terlibat dalam pengelolaan sistem terdistribusi air di PDAM. Serta beliau dapat memberikan perspektif yang sangat bernilai dalam memahami kebutuhan dan tantangan pengelolaan air yang akan membantu menciptakan sistem yang benar-benar berguna sesuai dengan kebutuhan nyata. Selanjutnya, ada usaha laundry. Kami menemui beliau langsung di tempat usaha tersebut. Mengapa kami memilih user distributor usaha laundry ini? Karena kami ingin mengetahui apa tantangan dalam mengatur penggunaan air yang efisien untuk kebutuhan laundry tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pandangan mereka tentang sistem pengelolaan air yang bisa andal dan lebih efisien dalam mendukung usaha kecil seperti laundry tersebut yang bergantung pada akses air yang konsisten dan berkualitas. Saya Davina Aura dengan NPM 23081070152. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara dan pengamatan kelompok untuk user distributor. User yang kami wawancarai adalah user yang memiliki usaha air depot air. Eh, di mana kami menemuinya yaitu ditemui langsung di tempat usaha user. Kenapa kami mewawancarai user ini adalah untuk mengetahui tentang kebutuhan air di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena lewat interaksinya dengan pelanggan, user memahami pola konsumsi air dan juga tantangan-tantangan distribusi yang mungkin tidak terlihat di tingkat kebijakan atau infrastruktur yang lebih besar. Untuk hasil secondary research yang telah kami peroleh, yaitu kami melakukan analisis ini berdasarkan rancangan bangunan aplikasi pemesanan air bersih berbasis Android dengan menggunakan model prototype. Aplikasi pengelolaan air PAM berbasis mobile studi kasus RW 03 Desa Cimareme, pengabdian kepada masyarakat dalam pengelolaan air bersih di Desa Sukajadi, analisis kebutuhan air bersih atau PDAM di wilayah Kota Gorontalo, serta Water for Development and Development for Water, Realizing the Sustainability of Development Goals atau SDGs Efficient.
Lalu selanjutnya di sini bisa dilihat ini adalah Affinity Notes. Untuk Affinity Notes-nya sendiri itu terdiri dari beberapa level, yaitu level 1 dan level 2. Pada level 1 ini kami mengumpulkan notes-notes atau data-data yang diperoleh dari wawancara dengan yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Lalu kami mengelompokkannya lagi menjadi kelompok yang lebih besar atau lebih umum, yaitu kelompok level 2 sesuai dengan kategori dari notes tersebut. Contohnya adalah kategori pengalaman, instansi, metode pembayaran, dan lain-lainnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Irfan Saputra, NPM 23081070 akan menjelaskan tentang hasil analisis. Nah, yang pertama itu adalah masalah yang dihadapi. Pengguna sering mengalami masalah kondisi air yang kurang bagus, terutama saat hujan di mana air menjadi keruh dan bagi pihak pendistribusi air masih belum bisa mencukupi jumlah stok air bersih bagi seluruh rumah di jaringan aliran PDAM. Nah, bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi? Di sini kami melakukan solusi yaitu dengan kerjasama instansi. Karena kerjasama instansi yang dimaksud adalah aplikasi harus dikembangkan dengan kerjasama instansi yang relevan, seperti instansi seperti PDAM yang merupakan distributor utama dalam aplikasi ini. Tanpa adanya distribusi air dari PDAM, maka aplikasi ini tidak akan berjalan. Nah, selanjutnya itu adalah fitur aplikasi. Nah, apa aja fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi ini, yaitu seperti monitoring air real time, dashboard rumah tangga, sistem reward bagi user yang menghemat air, sistem notifikasi untuk segala pemberitahuan, dan manajemen denda digital dan fitur-fitur lain yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada temuan utama. Nah, berdasarkan hasil wawancara, temuan utama yang kami dapatkan yaitu kualitas air yang baik, pembentukan karakter yang hemat air, kerjasama dengan instansi terkait, fitur yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengguna, keseimbangan dalam pembagian air. Nah, berdasarkan wawancara tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa poin-poin ini yang dapat terjadi jika aplikasi ini dijalankan. Nah, oke, selanjutnya itu adalah Business Model Canvas atau BMC. Nah, di sini dapat kita lihat ada key partnersnya itu PDAM, kayak activity-nya seperti hal-hal kegiatan di dalam aplikasi ini seperti kontribusi dengan PDAM. Nah, dan ada key resource seperti internet, programmer, handphone, dan value provision seperti kualitas air yang terjaga, kemudian pembayaran, dan customer relationship seperti menawarkan program reward untuk pengguna. Untuk customer segment seperti menyedia layanan air, penggunaan air. Nah, untuk channelnya itu seperti Play Store untuk distribusi aplikasi ini. Nah, untuk cost structure-nya itu ada biaya seperti biaya pembangunan aplikasi, biaya infrastruktur, teknologi, dan revenue stream seperti komisi dari sistem reward management, kerjasama dengan PDAM, iklan, dan sponsorship. Oke, sekian penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya Alhusna Hanifa dengan NPM 22081070-160 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya menjelaskan terkait VPC atau Value Proposition Canvas, di mana pada bagian sebelah kanannya merupakan customer segment, kemudian pada sebelah kiri merupakan Value Proposition. Pada sebelah kanan itu terdiri dari gains, customer job, dan pains, di mana ini merupakan hal-hal yang dirasakan oleh user. Gains-nya yaitu untuk mengetahui informasi cuaca, kemudian mengetahui kualitas air, dan mengetahui efisiensi air. Kemudian customer jobs-nya adalah melakukan pembayaran air, mengontrol penggunaan air, melihat informasi cuaca, dan menghitung jumlah pemakaian air. Untuk pains atau masalah yang dirasakan oleh pengguna itu terdiri dari kondisi air yang keruh, kemudian gatal akibat air yang keruh, kekhawatiran terhadap kualitas air, dan harga air yang mahal. Nah, di sebelah kirinya terdapat value proposition yang terdiri dari pain relievers, kemudian ada products, dan ada gain creators. Nah, di pain relievers ini adalah untuk mengatasi masalah yang dialami sebelumnya. Misalnya dengan memberikan jaminan air bersih bagi pelanggan dengan kerjasama kepada pihak PDAM untuk meningkatkan penjaringan air bersih. Kemudian yang kedua adalah memberikan akses pelaporan kepada PDAM. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi cara penghematan air untuk membatasi harga. Kemudian di sini ada aplikasi yang menyediakan, untuk produknya itu aplikasi yang menyediakan layanan monitoring penggunaan air secara real time dilengkapi dashboard interaktif untuk visualisasi konsumsi air rumah tangga.
serta sistem notifikasi cerdas yang membantu pengguna mengoptimalkan penggunaan air melalui peringatan dini, pengingat penghematan, dan pemantauan kebocoran secara otomatis. Nah, untuk gain creators-nya, dengan memberikan informasi tentang ciri-ciri kualitas air yang baik dan layak digunakan melalui halaman informasi. Kemudian memberikan sistem monitoring agar pelanggan dapat memantau kapasitas air yang tersedia. Kemudian juga memberikan pedoman dan pembatasan penggunaan air melalui sistem agar penggunaan air yang adil dapat terjaga. Kemudian memberikan sistem tracking penggunaan air. Nah, di sini slide berikutnya adalah value proposition canvas dari sisi penyediaan air, dari sisi kelompok user penyedia air. Nah, di sebelah kanannya adalah customer segment dan sebelah kirinya adalah value proposition. Di mana gains-nya terdiri dari mengetahui letak kebocoran, mengetahui jumlah pemakaian air, dan mengetahui dan pengembangan agar bisa mandiri dalam mengelola air. Kemudian customer job-nya adalah menyesuaikan tarif, sosialisasi melalui media sosial, dan menerima laporan keluhan dari customer. Nah, pains yang dirasakan adalah harga AIM PDAM yang sudah mahal, sulit menentukan letak kebocoran, dan tidak ada mekanisme untuk melarang pemborosan, serta pembayaran yang agak susah dari penggunanya. Kemudian di sini pain reliever-nya adalah bagaimana mengatasi pain ini dengan memudahkan metode transaksi, memberikan notifikasi ketika adanya pembocoran atau pemborosan, kemudian adanya penyesuaian tarif PDAM, dan meminimalisasi air berdistribusi dengan baik, memastikan air terdistribusi dengan baik. Nah, di sini produknya adalah menyediakan sistem manajemen terpadu bagi distributor air PDAM yang mencakup pemantauan distribusi air secara real-time, analitik data konsumsi pelanggan, serta manajemen keluhan pelanggan. Nah, untuk gain creators-nya sendiri ada menerima laporan kebocoran air, meningkatkan efektivitas penggunaan air, serta mengontrol jumlah pemakaian air. Nah, kesimpulannya berdasarkan temuan yang telah kami dapatkan sebelumnya, kami memikirkan untuk melakukan rekomendasi pengembangan AquaGuard Plus meliputi peningkatan kualitas air melalui kolaborasi dengan PDAM untuk sistem penyaringan yang lebih baik melalui pelaporan oleh pengguna, penyediaan fitur monitor dan efisiensi penggunaan air, serta insentif bagi pengguna yang hemat. Hal ini memberikan dasar kuat bagi pengembangan AquaGuard Plus sebagai solusi pengelolaan air yang lebih baik bagi pelanggan PDAM maupun usaha kecil di masa mendatang. Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.